Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Kisah-kisah tentang bagaimana sibuknya beliau setelah wafat. Bersujud di hadapan Allah memohon, bangun Muhammad, minta apa yang kamu minta, mintalah maka akan aku kabulkan. Aku meminta selamatkan umatku yang ada di imannya di hati. Iya, tafadhol Ustaz. Yang ada iman di hatinya meskipun sekecil biji zarah. Oh, bolak-balik. Ya, silakan. Balik lagi ke depan pintu neraka, nyambutin yang pada keluar pada gosong, dipelukin satu-satu. Silakan tunggu di sana, tunggu di sana. Masih sujud lagi. Bangun Muhammad, apa yang kamu minta? Sampaikan. Mintalah maka akan kuberikan. Aku mohon selamatkan umatku yang di hatinya masih ada iman. Sampai di beberapa kali sujud di tingkatan yang terakhir, tolong selamatkan umatku yang di hatinya ada la ilaha illallah. Iya, dia maksiat, tapi setidaknya dia meyakini bahwa Tuhan itu hanya Allah saja. Masih ada tauhid. Yang kayak gitu pun diselamatkan. Ya. Ada 3 titik ya. Makanya bismillah. Kita mau kadang punten ya. Ngaku sayang, terus orang yang kita sayang meninggal duluan. Bukti kalau kita benar-benar sayang sama orang yang wafat, selagi kita tahu ini orang yang wafat ini orang baik, orang soleh, maka bismillah dia insya Allah ke surga. Maka dia cuman berangkat duluan. Tugas kita memastikan kita juga pulang ke tempat yang sama kayak dia. Ibu terbang duluan ke Surabaya, saya ke Surabaya juga, tapi nanti bulan depan ketemu nggak nanti di Surabaya? Bismillah, setidaknya satu tujuan. Daripada berangkatnya terbangnya bareng nih, terbangnya sama-sama jam 5, tapi satu ke Surabaya, satu ke Medan, nggak akan ketemu. Ini bismillah, yakin nih, ya Allah pasanganku ini orang baik, maka ya Allah kalau beneran buktinya saya, buktiin kita juga nyusul ke sana. Dengan cara ya tentu tidak bunuh diri ya, tapi yang ngelakuin amalan supaya layak ke sana. Kadang ngakunya sayang, aku cinta sama mamaku, mamaku sayang banget sama aku, tapi selepas mamanya wafat dia masih, ya mohon maaf ya, pacaran masih, maksiat masih, contohnya sayang sama si mama ya. Jadi gitu manusia kalau sayang. Kalau Nabi 3 titik tadi bismillah. Tapi ya karena kasih sayang. Ya, istilah produktif yang asik supaya jadi barokah ya, begitulah. Kita nggak pernah disuruh ngumpulin yang banyak, tapi disuruhnya yang berkah, karena banyak belum tentu cukup. Uniknya memang waktu di sekolah kita diajarinnya kebutuhan manusia cuma 3, sandang, pangan, papan. Baru ngaji di agama baru dikasih tahu bahwa ternyata kita punya kebutuhan yang keempat, yaitu kebutuhan ingin diakui orang lain. Haus validasi. Masa iya sih kok? Iya. Ada yang kakinya cuma 2 tapi sepatunya 50. Mungkin cita-citanya pengen jadi kaki 1000. Bukan nggak boleh punya, sesuai kebutuhan mangga. Kok kan ada ini yang buat kerja, ada yang buat saya naik gunung. Yang naik gunung nggak mungkin pakai sendal karet, licin. Pasti harus yang bahannya lebih tebal, dan kalau wajar lebih mahal karena lebih tebal. Kalau memang kebutuhan silakan, ya. Ada yang seperti itu, silakan. Tapi yang agak unik, misalkan contohnya, oh jam tangan, ya. Masya Allah. Apa fungsinya jam tangan? Lihat waktu. Maka punten ya, jam tangan yang, kalau mobil saya paham, mobil yang 11,7 miliar sama mobil second 100 juta larinya biasanya kencengan yang miliaran memang. Cuman jam tangan 11,7 miliar sama jam tangan yang beli di pasar 35 ribuan, kecepatannya sama atau beda? Pak, jam tangan Bapak itu 11,7 miliar, kelebihannya apa Pak? Oh, ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Atau rusak berarti jam Bapak. Ngapain masih dipakai? Kalau sesuai kebutuhan, kok gimana kok jam tangan sesuai kebutuhan kok? Iya, saya kerjaannya nyelam di kolam, ngambil mutiara di dasar laut. Ya, bawa jam dinding kan susah. Ya, akhirnya dia beli jam tangan yang memang tahan ke dasar laut. Jadi memang agak mahal. Tapi setahu saya jam tangan yang tahan nyelam 100 meter di laut kayaknya nggak nyampe segitu sih. Ya,
Ya udah misalkan beli dapat misalkan 100 juta misalkan. Pertanyaan selanjutnya kadang, "Ai Bapak kapan terakhir nyelam?" Nggak bisa, nggak pernah sih, emang bukan penyelam ya. Terus kan nggak boleh punya ya. Kau istilah ya. Ya itulah lucunya manusia ya. Sesekali kita lupa bahwa surga kita bukan di mulut orang, tapi di Allah ya. Pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas. Jangan kesindir gitu atuh. Ya. Berhasil kelihatan langsing, mukanya biru, engap ya. Ya luculah ras terkuat di muka bumi ini. Saya boleh tanya Bu? Boleh tanya tidak? Kenapa ibu-ibu kalau foto nggak bisa satu kali? Angle ya? Oh angle. Pak angle katanya ya. Saya mau tanya lebih lanjut nih. Ini bener apa angle atau enggak nih? Ya, angel juga namanya. Iya. Ya piye. Ya, ini ya. Kalau masalahnya angle, nih ibu foto 10 orang. Yang 9 cantik, tapi ibu merem sendiri. Diulang nggak? Berarti bukan angle. Yang penting muka sendiri. Egois ya. Diulang, kadang diulang Pak, saya kasihan sama yang moto. Permintaannya apa coba? Mas tolong jangan gendut ya. Gimana Bu? Kan yang makan banyak ibu, masa saya yang diomelin? Selicik itu kah antum hidup? Oke. Yang moto sama, temannya sama, kameranya sama, tempatnya sama. Kali ini yang berubah adalah yang 9 merem, tapi ibu cantik sendiri. Itu kan yang diupdate. Bukan angle tuh. Ya begitulah. Ras terkuat tuh kamu ya. Tapi Allah mah sayang sama perempuan ya nggak? Iya. Apa bukti sayangnya? Berapa banyak ibu-ibu yang sen kiri belok kanan lebih sering cilaka atau selamat? Selamat, ya. Iya kan? Iya, nggak mobil nggak motor tahu itu. Iya. Padahal setahu saya di mobil mah ada bunyinya ada. Di motor nggak kelihatan mah wajar berenya. Ketutupan stiker Bismillah kok. Oh, masya Allah. Iya. Yang celaka biasa belakang bapak-bapak ini kagok ngeliatin mau kemana sih ini si ibu. Sekalinya sennya bener ketutupan hijab panjang. Alhamdulillah akhirnya syar'i juga tapi. Maaf ya Pak ya, ibu-ibu aman. Tapi mereka kuat. Potensi rasa sakit paling besar bagi laki-laki itu patah tulang secara fisik ya. Kalau wanita apa? Melahirkan. Ini pernah ketemu dokter, dia bilang, saya nggak tahu buku apa yang beliau baca, tapi beliau pernah bilang melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Laki-laki kayaknya belum tentu kuat ya Pak ya. Wanita bismillah. Meskipun ada yang pas ngelahirin tuh berkata, ya Allah kok ampun sakit, amit-amit saya emang nggak mau lagi. Tapi sekarang anaknya 4. Agak kurang bisa dipegang ya omongannya. Oh iya, sakitnya enak katanya. Betul, pahala banget soalnya itu ya. Kuat wanita itu kuat, masya Allah. Saking kuatnya saya perhatikan semua film azab pemeran utamanya wanita memang. Udah naik jatuh lagi ya. Ya maaf ya. Bismillah ya. Kayak istilah. Koko setiap kali ketemu sama guru, terakhir kayak contoh ketemu AA atau sempat yang di Istiqlal, terus ya tentu minta 2 kalau ketemu guru tuh ya. 1 minta doa, 2 minta nasihat. Ada di salah satu episode jumpa dengan beliau bilang ada 3 hal yang kalau seseorang memiliki hal ini maka insya Allah sukses dunia akhirat. Ada berapa? 3. 1 katanya. Penuntut ilmu sejati dan dia mengamalkannya. Ya, karena kalau misalkan menuntut ilmunya rajin tapi nggak diamalin,
Kata Imam Syafi'i, seperti seekor keledai mengangkut sekarung buku. Bukunya luar biasa, dibaca orang bisa bikin dia jadi pinter. Dan dengan pinter itu dia jadi jago dagang, jadi sukses, jadi kaya, dan lain-lain. Tapi karena yang ngangkut keledai, ya keledai aja, nggak jadi sarjana keledainya. Jadi diamalkan. Kok ilmu kan gimana, IQ orang beda-beda, ada yang cepat ngapal, ada yang tidak. Izin, kok yakinnya ilmu itu tidak tergantung IQ, tapi tergantung sang pemilik ilmu ridho nggak nitipin ilmunya di kepala kita. Allah kalau sudah ridho, satu-satunya hadis yang kita hafal, Allah bisa gerakan 1000 orang mau ngamalin satu-satunya hadis itu doang yang kita hafal. Tapi kalau misalkan hafal 1000, niat salah, caper, pengen dipuji jenius dan lain-lain, Allah bisa menjadikan gak ada satupun yang mau ngamalin 1000 hadis yang kita ucap. Jadi bukan banyaknya itu, barokah. Gak bisa pilih kita pengen yang otaknya cepat sekali hafal atau tidak. Walaupun iya, ada hal-hal yang bisa kita perbuat, bikin otak kita jadi agak lola ya. Contoh ya, mohon maaf, ada orang yang konsumsi narkoba, tadinya cemerlang pikiran, efek sampingnya ketika ketergantungan obat-obatan memang ada yang jadi menurun daya berpikirnya. Tapi aslinya kita nggak bisa milih, ya. Ayo bismillah. Orang bilang masalah manusia sekarang kemiskinan, kelaparan, kriminalitas, satu yang lebih bahaya menurut kami adalah ketiadaan ilmu dan nggak pengen nyari ilmu. Nggak mau, nggak penting nyari ilmu. Ternyata dia misalkan anak orang kaya atau bapaknya rektor, iya bisa, masih lulus bisa. Tapi punten ya, suatu saat orang-orang yang nolongin dia udah nggak ada, dia harus ngadapin kepahitan hidup. Siapa orang mau miara beban? Orang tua aja kadang kepala sayang, jadi kepalang sayang juga tetap dipiara anaknya. Itu sebetulnya contoh ya, misalnya setiap kali ada orang berkata, kok saya pengen kerja di sini, Pak, saya pengen kerja di sini, saya minta gaji 20 juta. Orang nggak langsung diusir, Pak, tapi bakal ditanya dulu, kamu bisa apa emang? Kalau kamu ternyata bisa ngelakuin yang hasilnya lebih daripada yang kamu minta, ada tuh tetap dikasih. Daripada misalkan saya minta gaji deh tapi cuma 2,5 aja, nggak apa-apa. Oh iya deh, kasihan, ya udah kamu kerja nyetir ya. Nggak bisa, Mas naik mobil sedikit juga mabok. Ya udah atuh kamu ngapain ya? Masak. Nggak bisa, tapi makan doyan. Terus apa atuh nyapu? Nggak, males. Atuh terus gimana bos? Ya, nanti kan kadang anak-anak yang baru lulus sekolah itu kuliah, yang diperbanyak biasanya jumlah surat lamaran kerjanya, tapi dia lupa meningkatkan kamu punya apa. Ini bismillah ya. Misalkan dia hobi moto dan dia benar-benar memperdalam ilmunya, ikut seminarnya, baca bukunya, dikuli kameranya, sampai benar-benar bisa moto yang bagus banget, orang lain gak bisa moto sebagus itu. Dicari Pak asli. Pak, saya mau dipoto sama bapak nih, mau nikahan. Kapan neng? Insya Allah bulan depan. Aduh, jadwal bapak penuh 3 bulan lagi. Saya nikahnya 4 bulan lagi lah Pak. Yang penting bapak yang moto. Bisa gitu tuh. Untung cuma ganti jadwal, gak ganti calon. Iya nggak? Nah, ya. Kenapa? Jago kali. Kemarin lihat beberapa bulan lalu ya, video TikTok yang job fair di Bekasi yang penuh sempit-sempitan luar biasa. Dia nggak pernah ngelamar kerja, tapi karena punya skill yang orang lain nggak punya, didatangin. Saya butuh jasa motret bapak, bapak minta berapa, saya yang bayar. Tahu sendiri orang kaya kalau udah cocok. Ya. Kadang kita mah, ya Masya Allah, salfok, ya. Yuk istilah ilmu, yuk. Dan diamalkan. Punten ya, kita sekarang nyari ilmu tuh gampang. Nyari ini, misalkan ke ini aja, misalkan download aplikasi namanya Ensiklopedia Hadis. Itu isinya kutubut tis'ah, kitab hadis yang 9. Rujukan 9 kitab hadis utama Bukhari, Muslim, kitab hadis utama Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi, Muwatta Imam Malik, sama Musnad Imam Ahmad. Kalau mau ditotal-total sekitar 60 ribuan hadis. Lengkap. Di zaman Nabi ada yang ketemu Nabi itu cuma sekali seumur hidup, jadi cuma dikasih satu nasihat sama Nabi. Ngumpulin ribuan hadis yang lain gimana? Enggak ketemu karena ada yang meninggal duluan. Tapi mereka jenis-jenis orang yang tahu satu ilmu, amalin sampai mati.
Contoh, barang siapa sholat baik yang qobliyah atau ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka diharamkan api neraka baginya. Salah satu periwayatnya adalah Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi. Beliau semenjak tahu hadis itu sampai meninggal nggak ba'diyah zuhur. Nggak pernah nggak ba'diyah zuhur. Ya sudah. Kalau ngejar qobliyah mah mungkin ya kadang kita telat habis meeting dulu apa segala. Ba'diyah kan yang penting beres zuhur. Mau zuhurnya jam 2 siang, beres zuhur juga boleh ba'diyah zuhur itu. Malik, ya. Yang kedua, punya 3 hal ini sukses dunia akhirat. Yang kedua ternyata adalah zuhud. Boleh lagi? Zuhud itu apa kok? Ada yang menyebutkan zuhud itu memegang dunia itu bukan di tangan, bukan di hatinya tapi di tangannya. Karena kalau tangan kita penuh, contoh, saya udah penuh di tangan nih. Satu megang mic, satu megang tisu. Terus saya harus megang gelas, tinggal taruh. Sakit nggak? Enggak, karena nggak melekat. Yang repot kalau melekat di sini. Udah mah hati teh sempit, tapi segala macam kita taruh di situ. Hartaku, jabatanku, popularitasku, pantesan bengek hidup teh. Udah mah sempit, diempet-empet di situ, ya. Tapi menurut penjelasan dari ulama yang lain, contoh Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Ulangi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Contoh, nanti mampir ke mall, ngelihat jam tangan, wih 5 miliar, murah banget, misalkan, karena saldo kalian 18T, misalkan, ya, misalkan, ya. Dia bisa jadi mikir kayak gini, manfaatnya ya bagi akhirat saya. Kalau gara-gara jam ini saya jadi riweuh, jalan pelan-pelan takut kesenggol. Tadinya duduk tenang, sekarang kalau duduk jadi harus begini melulu. Tadinya salaman biasa, sekarang jadi rajin salaman. Ayo. Nah, kalau itu ngeganggu hati saya, nah, itu udah belajar zuhud itu bismillah. Jadi zuhud itu nggak selalu harus, mohon maaf ya, ekonominya menengah ke bawah, enggak. Bisa jadi ada orang kaya tapi zuhud, nah itu karena dunianya nggak melekat. Bahkan ketahuilah ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ajarkan aku agar bagaimana aku dicintai Allah tapi juga dicintai manusia. Ya. Karena ada orang dicintai manusia karena asik, bercandanya memang lucu, tapi kadang kita tahu ya, berlebih-lebihan, tertawa terus sampai hatinya mati. Allah tidak cinta. Ini gimana caranya dicintai Allah dan dicintai manusia? Nabi jawabnya, izhad fid dunya yuhibbukallah. Kamu zuhud kepada dunia, kamu dicintai Allah. Diteruskan, izhad ma fi indan nas. Di riwayat yang lain bukan indan nas tapi aidin nas. Yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang indan nas di sisi manusia, aidin nas di tangan manusia. Yuhibbukan nas, kamu dicintai manusia. Contoh, manusia gila harta, gila jabatan, kita biasa aja. Dapat amanah, terima, enggak, juga enggak ngoyo-ngoyo, apalagi sampai ngambek ketika temannya jabatannya lebih tinggi. Biasa aja, orang suka, enak nih urusan sama dia mah enggak akan ngambil sepeser pun yang bukan haknya. Cinta orang, bismillah. Zuhud. Tapi ternyata di atas zuhud ada satu tingkatan lagi, namanya waro. Apa? Nah, suka diterjemahinnya hati-hati. Padahal menurut imam yang sama, Imam Ibnu Taimiyah, agak beda dikit sama zuhud. Kalau zuhud tadi apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Kalau waro, meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi akhiratnya. Beda tidak? Tadi meninggalkan yang tidak manfaat, waro meninggalkan yang berbahaya. Contoh, masjid, handphone lobet, colokan tuh, play, cas. Bentar. Kalau koko boleh kasih izin, kalau boleh izin ngasih saran, izin sama DKM ya. Karena masjid ini dibiayai listriknya pakai dana umat. Kita pakai bukan untuk urusan umat, pakai buat urusan pribadi misalkan. Apalagi kalau misalnya dipakai slot. Demi Allah ada hisapnya itu di sisi Allah. Pulpen di kantor banyak kan pulpen, bawa satu buat di rumah. Bosnya
belinya buat urusan kerjaan, kita pakai buat urusan bukan buat urusan kerjaan. Kalau bosnya nggak ridho, repot itu demi Allah. Berarti gimana kok kalau udah pernah kepalang, izin bos saya pernah ngambil pulpen. Insya Allah memang kalau barangnya murah lebih mudah dimaafkan. Beda kalau bos saya pernah ngambil berlian istrinya bos, nah itu agak repot. Ini pulpen. Tapi kalau nggak ridho, ngeprint, istri mau dagang kolang kaling, ngeprint di kantor kolang kaling Bu Nyenyeng, ya nyenyengnya nyenyeng Geraldine lengkapnya. Bosnya beli tinta, printer, bayar listrik sama bayar kertasnya untuk urusan kerjaan, kita pakai buat urusan pribadi, nggak izin. Hati-hati ya. Nah, kalau udah ngamalin ini benar-benar Masya Allah. Udah satu ketika karya wisata, jadi nginep semua di satu villa, kamar mandinya jelas jadi ganti-gantian. Dia bawa sikat gigi masuk ke dalam tapi nggak ada odolnya, lupa. Ada odol orang masih penuh, bisa keluar dulu tuh dia. Maaf ini odol siapa? Punya saya, pakai aja. Ya izinnya pakai. Kenapa nggak pakai dulu, nanti beres baru izin? Orang cuman odol. Saya takut nggak ada umur keluar dari kamar mandi. Paling pakai seujung kuku. Tapi kalau bukan haknya dan tidak dia minta kehalalannya, segitu ngejaganya. Jangan, hati-hati sama hak orang lain, hati-hati demi Allah. Karena kalau kita bikin dosanya cuman berdua di hadapan Allah, tobatnya ke Allah, Allah Maha Pengampun. Orang dia nggak ridho, repot. Ya. Mau latihan zuhud, mau latihan waro, mau tidak? Kalau zuhud saja dicintai Allah, apalagi waro ya. Kalau pengen latihan waro, nanti tolong abis ini setelah pulang nyampe ke rumah, langsung ke dapur. Terus coba cek tabung gasnya warna apa. Kalau di sini masih ada yang 3 kilo dan warnanya hijau kayak buah melon, mungkin belum pernah baca ada tulisan apa. Coba lihat ada tulisan apa di situ. Hanya untuk masyarakat ai kalian miskin tuh. Hati-hati. Serius. Izin ya. Itu kenapa murah? Karena di sub berarti ada uang rakyat yang dipakai untuk bikin itu lebih murah agar lebih bisa dibeli orang-orang yang nggak sanggup beli. Tahu-tahu dibeli oleh orang yang nggak berhak beli. Terus di luar sana ada yang seharusnya boleh beli jadi nggak bisa beli. Demi Allah ada tanggung jawabnya itu di hadapan Allah. Hati-hati. Ya ganti semua. Biru. Saya lagi lihat istrinya Komar. Lo kok nyari istri saya? Punya istri ada lah. Jadi gitu ya, hati-hati. 3 kilo kan jadinya. Hati-hati kalau bukan haknya. Saya pertama kali ngaji tentang ini, terus akhirnya ngelihat di rumah, ada tulisan itunya loh betulan, hanya untuk masyarakat miskin. Langsung googling pertama, nyari definisi miskin yang dimaksud oleh penulis ini apa. Ternyata ketemu ada, saya lupa sih memang pasalnya. Tapi yang dimaksud miskin oleh yang bikin itu ternyata adalah orang yang berpenghasilan di bawah 1.500.000 sebulan. Yang saya temuin di internet ya, nanti tolong dikoreksi kalau salah. Berarti kalau kalian gaji kalian 1.550.000 nggak lolos, nggak boleh. Wah ini kalau di sini masih banyak yang ngangguk. Pernah kajian ini di kampung, wah tapi kok. Sampai akhirnya ada pendapat yang lain memang kayak begini. Oke memang gajinya 5 juta, tapi dipakai buat token, dipakai buat sekolah anak, dipakai kontrakan, dipakai cicilan, ternyata sisanya 800.000. Oke berarti termasuk. Udah mulai tenang? Enggak lah jangan gitu lah, bismillah. Itu yang 12 kilo murah insya Allah bagi kalian. Tapi jangan ngambil yang bukan haknya. Serius belajar waro ya. Ganti ya. Memang selain yang berpenghasilan di bawah 1,5 juta, ada komanya memang termasuk pedagang kecil. Karena memang iya kalau dipikul jualan gorengan masa iya pakai tabung 12 kilo ya berat ya. Memang ya harus yang 3 kilo itu mah bohwat ya.
Jadi ya sudah ya. Tapi intinya adalah yuk sebisa mungkin jangan ngambil yang bukan hak kita. Jangan. Naudzubillah. Nggak barokah. Anggaplah misalkan, kok enak tahu kok nyolong. Misalkan ada orang nitip handphone ya, misalkan ya. Jual batangan handphone dapat berapa sih? Tergantung handphonenya memang. Misalkan laku lah dapat 4 juta. Tapi gara-gara dia nyolong segitu satu kali, tapi orang jadi tahu oh dia tuh maling. Punten ya, bisa 10 tahun ke depan nggak dapat kerjaan itu. Jangan kasih dia kerjaan, maling. Jangan kasih dia amanah, nyolong. Pertanyaannya, worth it dapat 4 juta untuk bertahan hidup 10 tahun tanpa dipercaya orang? Punya integritas, jujur. Gini deh, suatu saat nanti kalian resign terus jadi bos, punya perusahaan sendiri, terus harus bikin cabang ke 783 di Makassar. Nggak mungkin dong keliling 700 cabang tiap hari. Berarti harus milih kepala. Ada beberapa pilihan. Ada yang memang pintar tapi agak likiat nih, licik. Tapi yang satu ya tidak terlalu jenius, tapi dia benar-benar sepeser pun bukan haknya, nggak diambil. Jujur. Pilih yang pintar atau yang jujur? Jujur. Belum jadi bos aja bisa milih yang jujur. Apalagi nanti jadi bos betulan. Ya. Dan kita tahu orang makin besar, makin banyak yang harus dia urus, maka pasti masih banyak perlu bantuan orang. Dan ketika akhirnya dia perlu bantuan orang udah dipercaya karena dia jujur. Jangankan dipercaya duit 1 juta 2 juta, nih pegang perusahaannya saya urusin. Keuntungannya gimana? Terserah, kamu ambil dulu buat kamu. Saya mau bantuin kamu aja karena kalau saya senang sama kamu. Bismillah. Yuk istilah jadi orang baik. Ada pemuda jualan motor COD, ketemu sama bapak-bapak. Yang namanya orang beli motor, Pak, ditanya, Pak ini pernah jatuh nggak, Dek? Pernah, Pak, 2 kali. Satu baretnya di sini, satu lagi di sini. Mulai heran. Wah, orang biasanya bohong nih. Penasaran, Dek, selain jatuh pernah apa